Halo Kak, Halo, halo. iya izin gabung ya Kak. Oke, siap. Kita mulai 12.40 ya sambil nunggu yang lain. Iya Kak, sip.
Selamat pagi, selamat siang. Ya, Bang Soleh. Masih nunggu anggota-anggota yang lain, Bang Soleh. Kan Bang Soleh ya. Siapa itu? Itu tuh yang namanya Ahmad. Oh, Mas Ahmad ya. Kenapa Mas Ahmad? Oh, belum dimulai ya Pak ya, baru masuk saya Pak. Oh, oke, oke. Ini mau dimulai jam 12.40 sambil nunggu yang lain juga. Oh ya baik Pak. Oke. Halo, halo, tes. 1, 2, 3. Udah jelas ya suaranya? Aman ngap. Oke, kita mulai aja. Udah jam 12.40 nih. Udah lebih 1 menit. Ntar yang lainnya tinggal masuk aja. Dikabarin aja ntar teman-teman yang mau ikut UKM animasi. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Palevi. Saya dari Prodi Informatika 2020 ya, angkatan pertama Institut Teknologi Tangerang Selatan. Saya kelas reguler. Untuk mungkin teman-teman bisa nyalain kamera nih, biar kita saling kenal nih. Dari Mas Ahmad Hidayat, Al-Fatah, Erlangga Maulana, Kaisa, Kanurul, Rahen Zulfikar, Rahmat Baharu bisa on cam terlebih dahulu, biar kita tahu nih wajah-wajahnya nih. Erlangga Maulana udah on cam, Raihan Zulfikar udah on cam. Mana nih? Mas Ahmad, Mas Al-Fatah? Oke, mantap. Pernah ketemu kayaknya. Yang saya di belakang kampus. Kak Gak Reza apa-apa, masuk. gak apa-apa. Iya, masuk kok. Iya. Oh iya. Oke. Jadi untuk hari ini kita nggak lama-lama banget ya untuk Zoom meetingnya karena UKM ini baru dijalanin, jadi mungkin kita hanya sekedar perkenalan sama
ini nih mengenal definisi singkat tentang animasi ya secara umum ya, secara general. Mungkin kita mulai perkenalan dulu kali ya, biar lebih deket nih dari Mas Alfatah Wibisono. Nah, coba Mas, silakan diberitahu nama, prodinya, dan tinggal di mana nih? Ya, saya Alfa Wibisono. Saya dari Prodi Sistem Informasi, tinggal di Tangerang Selatan, Oh, Tangerangnya Tangerang Selatan mana Mas? di ini, Pamulang. Oh, Pamulang, satu Iya. daerah sama saya. Mantap, Nah, mantap, mantap. saya dari Pustek juga, SMK Oh, dari Pustek. Pustek ya? Iya. Yang kemarin Telegram ya? Iya benar. Oke, 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 Sip. mantap. Nah, terus alasan masuk UKM animasinya apa nih, Mas? Kalau kita boleh tahu nih. Saya hobi saya gambar sih. Jadi ingin menggunakan hobi saya mungkin yang agak lebih bermanfaat lagi, dikembangkan lah gitu. Cari pengalaman juga. Oke, Iya. mantap, mantap, mantap. Sip. Kita support terus ya, Mas. Kita pokoknya nanti ke Iya, depannya belajar bareng pokoknya. Oke? siap, siap Kak ya. Iya. Terima kasih, Mas Alfata. Oke, kita next ke Mas Ahmad Hidayat. Silakan, Mas, perkenalan diri. Nama, Nama saya Ahmad Hidayat. Saya jurusan Teknologi Informasi semester baru. Kemudian asal dari Bandung. oh dari Bandung ya? Ya. Oh, udah ini, nanti rencana ngekos apa gimana, Mas, di sini? Rencana sih saya berharap masih kuliah online dulu gitu. Rencana Oh, gitu. Oke, oke, masih oke. jauh ke Nah, Tangerangnya. alasannya, ya benar dari Bandung ke sini juga berasa, Mas ya. Ya. Alasannya Gimana apa nih, Mas, tadi masuk UKM alasannya? animasi ini? Alasan masuk UKM animasi. Saya teh mau belajar bikin animasi untuk bikin channel YouTube, mau bikin video-video pendek, video singkat menggunakan animasi 2 dimensi. Saya mah Wah, targetnya mantap, mantap. kartun. Speed drawing ya. Ya, Mau bikin konten speed drawing ya. Mantap, mantap, ya Mas. insya Allah. Ya, pokoknya kita support terus. Kita ke depannya belajar bareng ya, Mas. Kita ditunggu banyak kontribusinya Ya siap. untuk kampus. Siap. Terima kasih, Mas Ahmad. Oke, kita next ke Kak Nurul. Nah, Kak Nurul Fauziah. Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Nurul Fauzia dari Prodi Informatika Karyawan. Oke, boleh di-spill dikit nggak nih, Kak? Kenapa nih alasannya nih masuk pakai animasi nih? Apakah tertarik emang dari lama atau bagaimana? Karena suka gambar. Kayaknya aku udah pernah bilang sama Kak Arto deh. Ya, formalitas aja ya. Jadi suka gambar dari lama ya, Kak Nurul ya? Iya, Dari umur berapa tuh kalau boleh tahu, Kak Nurul? dari TK. Soalnya dari TK juga ikut lomba gambar. Oh, mantap. Dari TK jadi udah punya basic ya. Tinggal diasah doang ya. Siap. Oke, terima kasih Kak Nurul. Kita lanjut nih ke... Wih, ada teman seangkatan nih. Kak Erlangga Maulana. Bisa langsung perkenalan aja Kak Erlangga Maulana. Ya, nama saya Erlangga Maulana dari Prodi Informatika, tinggal di Pondokaren, Tangerang Selatan. Alasannya ingin melihat sih dunia animasi itu seperti apa. Ingin lebih mengenal dunia animasi. Oh gitu, oke. Sebelumnya udah pernah coba-coba menggambar atau gimana, Kak Erlangga? Kalau ngegambar baru ngegambar bentuknya sih, kalau ngegambar animasi belum terlalu memperdalam gitu. Oh, shaping ya, baru gambar-gambar dasar ya. Ya kurang lebih itu. Mantap. Siap, pokoknya tinggal diasah aja. Terima kasih Mas Erlangga Maulana. Lanjut nih ke Kak Putri Meliana. Nah, baru masuk nih kayaknya nih. Boleh Kak, perkenalan Kak. Perkenalan namanya siapa, tinggal di mana, terus alasannya masuk UKM animasi Kak. Iya ya, Putri izin Meliana. nggak pakai cam ya Kak. Nama saya Putri, saya tinggal di Nggak apa-apa, Depok. boleh. Iya gimana Kak? Depoknya di Depok mana tuh Kak? Depoknya Depok mana ya? Depok arah Bogor dah pokoknya Mbak. Depok Terus arah Bogor pokoknya Maya.
Oke, Iya, oke, nggak oke. tahu namanya di Pokaman. Terus habis itu saya dari teknologi Oke, oke. informasi. Terus, oke. 2021 ya, Pak ya? Iya, Oke. Terus, kalau boleh tahu nih, Kak, alasan masuk PKM animasi apa nih, Kak? pengen bisa bikin aja gitu, pengen bisa bikin animasi, terus pengen dilihat karyanya gitu loh. Terus kayak pengen ada feedback aja kalau bikin karya, terus ada yang Oh, komen kan seneng tuh kan. oh gitu. Yang komen aja lah, nggak usah dinilai. Betul, betul, betul. Berarti biarin ya karyanya tuh orang tahu ya, kebanyakan orang tahu ya, lebar luas ya. Ya, yang Terus, penting terus sih sebelumnya feedbacknya udah Pak. pernah coba-coba Gimana? feedback yang penting ya. Sebelumnya udah coba-coba menggambar atau apa di animasi? Lebih ke gambar abstrak sama nge-shoot foto Oh, gambar abstrak. natural gitu. Oke. Kalau foto manusia belum pernah, Oh, bikin gambar manusia mantap. belum Berarti pernah. nanti masuk ke gambar manusia belum ya? Oke, Ya. nanti berarti kita sinkronin. Ntar masuk ke divisi multimedia nih, Kak. Mantap nih, Kak. Oke. Terima kasih ya, Kak. Putri Meliana, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Oke, kita lanjut ke, wah, Ahmad Baharu. Nah, halo, Ahmad Baharu. Silakan, Ahmad Baharu. Boleh perkenalannya Ahmad Baharu. Bentar koneksi si baru ya. Oke, 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 sip. Suaranya belum masuk, Mas Baharu. Oh gitu, oke, oke, oke. Sayang banget ya, yang penting on-cam deh kalau gitu deh. Oke, kita next aja langsung ke Mas Raihan Zulfikar nih. Mantep nih, kayaknya nih. Coba langsung aja Mas Zulfikar, disikat aja Mas. Salam kenal semuanya. Nama saya Raihan Fikar, biasa dipanggil Azul. Saya jurusan SI, angkatan pertama Tangerang Selatan. Jadi tujuan saya masuk UKM ini mengembangkan dari bakat menggambar saya agar lebih berguna lagi. Seperti itu. Ya. Oke, mantap. Sebelumnya udah pernah coba gambar-gambar atau gimana Mas Raihan? Ya, biasa lah ya, gambar-gambar tangan aja ya. Oh, gambar-gambar dulu biasanya gambar-gambar Naruto gitu ya, mata-mata Sharingan gitu ya. Bisa. Tuh ya, oke. Berarti udah punya basic ya sebelumnya, tinggal diasah aja nih Mas Rehan. Oke, terima kasih Mas Rehan. Berarti sekarang kita lanjut ke, oh udah semua nih kayaknya. Oh ada baru nih, Mas Alvando. Silakan Mas Alvando, perkenalannya. Nama, tinggal, dan alasan masuk UKM animasi nih Mas. Oh hilang. Oh ya udah. Kita lanjut mungkin ke siapa yang belum ya? Ke wah Mas Haba Kiesta. Nah, boleh Mas Haba perkenalan diri, nama, tinggal, prodi, dan alasan masuk UKM animasi ini apa nih, Mas Haba? Oh Mas Haba lagi sibuk kayaknya. Wah ada Pak Agung. Selamat datang Pak Agung. Oh, sudah ada dosen pengasuhnya belum, Mas? Oh belum Mas. Belum Mas. Belum Pak, maaf Pak. Belum. Ya, coba nanti saya tanyakan ya yang ini apa namanya untuk dosen pengasuhnya. Ya Pak. Yo. Sementara Lanjut. saya koordinasi. Monitor. Oke. Saya tak laporan dulu. Oke, sip. Nah, Oke, kayaknya semuanya udah perkenalan ya. Jadi kita lanjut aja. Jadi
UKM animasi ini itu memang bisa dibilang UKM, bisa dibilang juga ya mungkin ya, kampus kita ini Institut Teknologi Tangerang Selatan itu ada konsentrasi ke dunia animasi. Jadi kampus kita ini sedang mencari orang-orang yang memang mempunyai minat di bidang tersebut. Jadi sebagaimana kita tahu ya, di negara kita sendiri, di Indonesia ini, mungkin industri kreatif di bidang animasi itu belum banyak ya. Belum banyak, cuman ada beberapa animasi yang sudah mencuat namanya, sudah terkenal. Contohnya kayak Battle of Surabaya, kalau teman-teman tahu itu dibuat di MSC Picture studionya. Itu studio dari STNIK Amikom Yogyakarta. Itu udah terkenal di kancah internasional ya, sudah mendapat 31 penghargaan baik lokal maupun internasional. Tapi untuk Indonesia sendiri produksi animasinya itu masih sangat kurang. Itu menurut menurut perspektif pribadi saya. Jadi diharapkan dengan adanya UKM animasi ini di kampus kita ini, itu bisa mengembangkan minat dan bakat para anggota-anggota, terutama mahasiswa-mahasiswi Institut Teknologi Tangerang Selatan, yang mana nantinya bakat-bakat tersebut akan langsung disalurkan. Nah, jadi kita nanti ke depannya kalau misalnya kita udah belajar dari mulai basic, dari mulai shading, shaping, dan sebagainya macamnya, jadi nanti kita akan mengadakan kita akan buat proyek-proyek sederhana lah di dunia animasi. Nah, nantinya animasi itu mungkin kita ikut lombakan atau kita publish di situs-situs tertentu, ntar kita lihat ke depannya ya. Nah, saya ada materi PowerPoint singkat untuk untuk perkenalan animasi biar lebih dekat ya. Bentar, saya share screen dulu. S. Udah kelihatan ya teman-teman? Kelihatan Kak. Jelas ya? Udah jelas ya? Buram dikit sih. Oh, buram ya? Oke. Iya. Berarti kita share screen aja deh. Mana udah jelas? Masih buram. Masih buram ya? Iya. Tunggu, saya kali dulu ya. Iya. Kalau sekarang gimana? Ya mendingan sekarang. Enter ya? Iya. Oke, kalau gitu. Kalau apa ntar saya bacain. Ya, Iya. kita lanjut ya. Kita ke materi pertamanya dulu. Kita mulai dari sejarah singkat animasi dulu kali ya. Jadi, nah, sejarah singkat animasi. Kata animasi itu sendiri berasal dari kata dalam kasana bahasa Inggris abad pertengahan. Itu sekitar tahun 1375 sampai 1425. Kata dalam Middle English, animat, dan kata Latin animatus dianggap memiliki kaitan dengan animasi.
Kata ini berasosiasi dengan makna terisi dengan napas atau udara, dipercepat, bergerak. Dari kata kerja bahasa Latin yaitu animer. Jadi sebenarnya kata animasi itu berasal dari kasana bahasa Inggris ya pada abad ke-13 sampai abad ke-14. Itu dari kata animate, kata Latinnya animatus, itu memiliki kaitan dengan animasi di zaman sekarang. Karena kata ini berasosiasi dengan makna terisi dengan napas atau udara. Jadi kita punya gambaran nih, terisi dengan napas atau udara. Oh berarti bernapas gitu ya. Dipercepat, oh berarti bergerak gitu. Mas Reza, Jadi, Mas Reza, izin. Ini ya, Pak Agung. ada Pak Akbar Maulana nih. Oh ya, Pak Agung, silakan. Mas Akbar, ya. Akbar, ini tolong nih anaknya diurus. Halo Pak Akbar. Ini dosen jago nih animasi. Mana ini orangnya? Mas Akbar. Halo. Pak Akbar. Selamat datang Pak Akbar. Monggo silahkan. Iya, kita lagi tolong di UKM nih. ini Mas Akbar. Tolong diasuh ini anak-anak ini. Wah, siap. Tapi jangan diajak mancing ya. Wah, ada baru mau tak bilang ini. Aduh, Dosen viral ini gara-gara mancing nih Pak ya. Iya nih Pak, udah videonya udah terkenal di mana-mana. Nanti tisu habis lagi. lanjut Mas. Oke, lanjut ya. Jadi pada dasarnya animasi itu membuat gambar diam itu dibuat menjadi gambar yang bergerak dan terkesan hidup. Gitu. Jadi gambarnya bisa berupa apa aja, nah itu objek mati, benda mati atau benda hidup, ataupun tulisan. Misalnya kita lagi main PowerPoint pun, kalau teman-teman kan sering bikin PPT tuh, nah kadang kita suka bikin tulisannya tuh digerakin ke atas ke kanan, kita kasih animasinya. Nah itu udah termasuk animasi. Jadi apapun bentuknya, benda hidup atau mati, kalau benda tersebut, objek tersebut itu dari mati menjadi bergerak, nah itu sudah bisa disebut animasi. Jadi animasi itu bukan berupa kartun ya, bukan berupa kartun atau animasi-animasi yang sering muncul di layar TV. Karena dasarnya animasi itu seperti itu gitu. Jadi kita tahu nih dasarnya. Oke, kita next. Nah, animasi itu apa sih? Nah, animasi adalah film yang merupakan hasil dari pengolahan gambar tangan sehingga menjadi gambar yang bergerak. Pada awal penemuannya, film animasi dibuat dari perlembar-lembar kertas yang kemudian diputar sehingga muncul efek gambar bergerak. Nah, gitu. Jadi pada awalnya dulu animasi ini udah ada sejak lama ya, dari tahun kalau nggak salah 1930. Itu kartun Mickey Mouse kalau nggak salah, itu buatan studio DreamWorks. Pada saat itu masih menggunakan teknik-teknik konvensional yang masih lama. Jadi gambar di satu kertas, ya, gambar satu kertas, kemudian di kertas berikutnya itu sehingga nanti gambar-gambar itu dikumpulkan, lalu ketika gambar-gambar itu disatukan, diputar menjadi sebuah animasi yang bergerak, gitu. Jadi untuk mengumpulkan gambar-gambar itu bisa disebut, zaman sekarang tuh disebut dengan istilah FPS. Nah, pasti tahu nih istilah FPS. FPS itu kepanjangannya frame per second. Nah, kebetulan saya udah ada video tentang FPS di sini. Biar teman-teman juga tahu nih, lebih tahu apa sih FPS itu. Bentar ya. Nah, kita pause dulu. Di sini ada 24 fps, 30 fps, dan 60 fps. Jadi di animasi itu ada yang namanya fps, frame per second, itu di mana sekumpulan gambar dijadikan satu, diputar jadi scene dalam 1 detik. Namanya aja frame per second ya. Jadi apa sih maksudnya dari 24 fps ini? 24 fps itu jadi 24 frame per second. Jadi 24 gambar yang disatukan menjadi scene dalam 1 detik per second. Jadi 24 gambar yang ditayangkan dalam 1 detik ya. Dalam 1 detik itu ada 24 gambar yang ditayangkan, sehingga sehingga gambar tersebut menjadi sebuah ilusi ya, ilusi yang bergerak.
Nah, jadi penonton-penonton tahu nih, oh pergerakan animasinya begini. Nah, itu sebenarnya tuh ada 24 gambar tuh, nggak digambar satu-satu, cuman mungkin puluhan gambar, bahkan ratusan gambar itu digambar satu persatu dijadikan hanya untuk scene 1 detik. Bayangkan ya, betapa mahalnya sebuah karya tuh. Belum lagi kita agak proses pewarnaannya, shadingnya, highlightingnya. Nah itu bisa ya terbayang lah betapa sulitnya. Nah kita lihat perbandingan 24 fps, 30 dan 60. Nah, kita slow motion ke 50%. Nah, kelihatan ya di sini perbandingannya ya antara 24, 30 sama 60. Jadi yang paling bawah ini 24, kalau dilihat tuh agak patah-patah ya. Agak patah-patah. Nah, kita review dulu. 24 tuh agak patah-patah. Yang tengah mungkin better. Nah, yang paling atas nih yang 60 frame per second itu mulus. Mulus banget karena 60 gambar dalam 1 detik. Jadi in between-nya antara gambar 1 dan gambar kedua itu ditambah lagi gambar sehingga terkumpul 60 gambar dalam 1 detik. Jadi bisa kebayang tuh halusnya kayak apa. Nah, biasanya mungkin teman-teman ada yang suka nonton ini ya, animasi-animasi Jepang, Cina ya, donghua atau anime itu mungkin teman-teman suka ya. Karena saya pribadi pun suka menonton animasi-animasi buatan Jepang ya, anime. Di mana jadi animasi-animasi Jepang itu biasanya rata-rata studio-studio sana membuat anime itu dalam satuan 8 frame per second. Jadi 8 gambar itu dijadikan satu gerakan 1 detik. Jadi mereka membuat 1 detik itu 8 gambar, nggak terlalu banyak. Jadi kelihatan kan kalau mungkin anime-anime ya, animasi buatan Jepang itu gambarnya kelihatan kayak tek 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 gitu, kaku ya. Tapi tetap aja cerita dan pesan-pesan dari animasi tersebut tersampaikan kepada penontonnya. Jadi yang paling penting itu sih ceritanya tersampaikan atau tidak gitu. Itu untuk ini ya, untuk frame per second FPS. Kita lanjut ke next slide. Nah, di sini ada prinsip-prinsip animasi. Nah, ini penting banget nih prinsip-prinsip animasi nih. Karena kalau untuk membuat sebuah animasi, itu kita perlu tahu dulu dasarnya. Mulai dari dasar menggambar dan dasar prinsip-prinsip animasi itu seperti apa. Nah, sini kebetulan saya udah menyiapkan sebuah video, ya. Seharusnya udah saya sertakan linknya. Kita tonton bareng-bareng nih. Emang nggak ada suaranya ya. Mohon maaf nih. Nah, prinsip animasi yang pertama, squash and stretch. Nah, merupakan gerakan fleksibel seperti benda yang dihempaskan dan kemudian diregangkan. Nah, saya ntar presentasinya nggak terlalu banyak ya. Soalnya ada ininya nih, ada demonya nih habis ini. Ini squash and stretch. Nah, kita perhatikan pada saat plankton terjatuh nih. Squash and stretch ya. Kita perhatikan saat plankton terjatuh. Set. Nah, lihat kan? Dia jatuh, itu nggak jatuh tek, diem, tapi dia ada pantulannya kayak dem gitu, membal gitu. Jadi membuat sebuah animasi itu terkesan hidup gitu. Coba bayangin plankton jatuhnya tuh udah jatuh udah tek gitu kan, kayak mati kaku banget gitu ya. Tapi dikasih squash and stretch sehingga membuat si karakter plankton ini terlihat hidup gitu. Kita next ke yang kedua. Nah, anticipation. Anticipation adalah gerakan yang dilakukan sebagai ancang-ancang untuk mempersiapkan diri memasuki gerakan yang berikutnya. Nah, jadi kalau kita contohnya nih mau berdiri dari kursi nih, kan nggak mungkin kita langsung berdiri gini ya, nggak mungkin. Kita pasti ada proses megang meja dulu, bangun, nekukin paha, nekukin lengan, tangan diem, nah baru berdiri ya kan. Itu baru proses dari duduk ke bangun tuh, baru proses dari duduk ke berdiri. Nah, untuk demonya juga ada nih. Kita lihat nih. Perhatikan pada saat ikan hijau ingin berlari. Nah, dia kan seakan-akan ditakutin yang plankton nih. Gue tembak lo. Oh, gue takut nih. Dia ancang-ancang nih, lihat nih kakinya nih. Set, kakinya tuh. Ini namanya anticipation. Baru dia lari. Nah, tuh. Jadi dia nggak langsung lari. Dia ada anticipation-nya dulu, ada pergerakan mula. Nah, baru dia lari. Gitu. Itu namanya anticipation. Yang ketiga adalah staging.
Staging adalah tahap pengaturan suatu set adegan, posisi kamera atau pose suatu karakter sehingga adegan tersebut menjadi mudah dimengerti oleh penonton. Nah, jadi istilahnya kalau dalam dunia multimedia ya, kalau teman-teman ada yang suka ngulik tentang fotografi itu disebut apa ya? Angle kamera. Jadi dalam kita motret pun itu angle tuh penting. Jadi nanti orang-orang yang melihat karya kita tahu, oh pesan apa sih yang disampaikan oleh pemotret gitu, pembuat ke penonton tuh apa gitu. Untuk staging kita lihat demonya. Mulai dari awal lagi. Nah, staging ya. Staging atau staging. Nah, staging. Kita lihat demonya. Perhatikan ekspresi Patrick nih. Patrick Patrick lagi ketakutan nih. Nah, terus ada proses zoom in di sini. Kalau dilihat. Coba kita ulang lagi. Ada proses zoom in. Kamera angle masuk ke Patrick, ada proses zoom in. Nah, ini namanya disebut staging. Karena di sini di episode ini Patrick nih panik nih. Yang panik tuh si Patrick, bukan karakter yang lain. Jadi otomatis angle yang diambil itu langsung ke Patrick. Dikasih efek zoom in itu untuk menambah kesan kayak, oh Patrick bener-bener panik nih, dalam keadaan panik nih dia. Gitu. Itu disebut staging itu. Pemetaan panggung lah istilahnya, angle kamera gitu. Jadi kita next lagi. Itu salah. Next lagi ini staging ya. Yang selanjutnya ada straight ahead action and pose to pose. Merupakan pendekatan menciptakan gerakan secara berkesinambungan mulai dari awal tanpa banyak perencanaan akan menjadi seperti apa akhir gerakannya nanti. Nah, mungkin kurang jelas, penjabarannya kurang ya, agak ini. Cuman kita lihat langsung aja ke demonya nih, straight ahead dan pose to pose. Nah kalau kita lihat nih, jadi straight ahead and pose to pose tuh kayak perumpamaan ya, kayak kalau kita ngeliat orang jalan ya, ngeliat orang jalan kan pasti kaki kiri maju, kaki kanan maju, disertai dengan tangan kanan maju, tangan kiri maju ya. Biasalah kalau orang tahu lah pasti kalau orang jalan gimana, kaki kiri ke depan, tangan kanan yang ke depan, nanti dan kemudian sebaliknya. Itu namanya straight ahead action dan pose to pose. Jadi pose setiap pergerakannya itu berkesinambungan sehingga menciptakan animasi itu terkesan hidup gitu. Ini kita lihat, kita perhatikan SpongeBob nih, kanan kiri ditambah anticipation sama squash and stretch ya. Nah gitu, jadi kelihatan SpongeBob tuh nih hidup nggak kaku. Oke, yang kelima, poin kelima itu ada follow through and overlapping action. Merupakan gerakan susulan pada si karakter atau benda yang terjadi setelah berhentinya karakter atau benda tersebut. Nah, jadi dari proses karakter ini, objek ini misalnya lagi lari gitu ya, terus dia lagi berhenti gitu kan, ada ngeremnya tuh, nggak mungkin dia lagi jalan nih, terus tiba-tiba berhenti. Wah, goib tuh, ngeri tuh. Kalau tiba-tiba berhenti gitu. Jadi itu ada proses ininya, namanya follow through and overlapping action. Nah, kita lihat demonya. Oke, perhatikan antena plankton. Perhatiin ya, antena plankton ini ya. Nah, tuh. Plankton nunduk, antenanya ikut nunduk, tapi dia ini dulu, ngelambai dulu. Gitu, aduh. Ya. Mana tadi? Perhatiin. Nah, plankton gerak nih palanya. Nah, antenanya ikut gerak, tapi dia ada ini dulu, ada delay lah istilahnya. Delay antenanya. Nah, itu disebut follow through and overlapping action. Gitu. Next, flow in and flow out. Flow in and flow out merupakan gerakan perlambatan yang terjadi pada awal dan akhir suatu animasi. Nah, coba kita langsung ke demonya aja deh. Nah, perhatikan kuda laut saat mencabut kumis. Nah, ini kalau kita lihat nih, dia pas mencabut kumis dia lagi flow in nih, lagi proses flow in. Nah, ketika kumisnya tercabut, nah ini baru flow out. Gitu. Terus kita next ke poin ke-7, arc. Arc merupakan kurva melingkar yang terdapat pada suatu gerakan ketimbang hanya dengan memakai gerakan lurus saja. Gitu. Kita, aduh, ya ampun. Nah, ini nih, demonya nih. Perhatikan tangan SpongeBob ya, saat megang tongkat nih, tangannya. Nah, berubah nggak tuh? Berubah kan? Dia tadi pertama megangnya kayak gini nih, pas dia lagi senderan. Nah, megangnya kayak gini, set,
Ya, bagian sini. Nah, berubah kan? Nah, ini disebut arcs, pergerakan kurva, melingkar. Jadi kalau membuat animasi itu terkesan hidup, kita harus membuat kurva-kurva pergerakannya itu melingkar, jangan garis lurus. Nah, sebenarnya garis lurus boleh, cuman tergantung ya momen apa yang sedang dialami karakter dalam scene tersebut. Gerakan lurus boleh, cuman untuk terlihat lebih hidup itu kita lebih ada baiknya memakai kurva melingkar. Nah, dari lengan aja tuh, dia ada gerakan kayak melingkar gitu, nggak lurus gini doang. Jadi kesannya hidup, gitu, nggak kaku. Yang kedelapan adalah ada secondary action. Secondary action merupakan gerakan tambahan yang terjadi untuk melengkapi gerakan utama yang ada. Nah, gitu. Langsung aja kita ke demonya. Biar lebih cepat saya jelasin langsung di demonya. Nah, perhatikan lidah Patrick ya, secondary action ya. Nah, si Patrick nih pas ngambil pie, ngambil kue ini ngeluarin lidah. Gitu. Ini namanya disebut secondary action. Sebenarnya kalau dibikin Patrick nggak usah ngeluarin lidah pun kita tahu nih Patrick, wah Patrick ngiler nih ngelihat pie ini, kayaknya lapar nih. Cuman karena ditambah dengan lidah yang menjulur, itu menambah kesan si Patrick ini benar-benar lapar. Nah itu namanya secondary action. Kita ulang lagi ya. Kita ngambil ngeluarin lidah, Patrick ngiler nih ngeliat pie-nya nih. Nah itu namanya disebut secondary action, itu tanpa menghilangkan gerakan utama tadi. Nah, poin ke-9 ada timing. Timing ditentukan dari jumlah frame in between, ya di antara. In between itu ada di antara. Yang ada di antara gerakan suatu benda atau karakter. Kita langsung ke demonya. Perhatikan saat Tuan Crab berputar. Nah, ini diputar Mas Ponloop ya. Coba di slow motion. Nah, dari proses, dari proses Tuan Crab ini diem sampai muter tuh ada in between-nya. Ini kalau diperhatiin ini sebenarnya Tuan Crab ini nggak muter ya, cuman dibikin gambarnya, dibikin gambarnya seakan-akan dia lagi muter. Nah sebenarnya ini gambarnya cuman gambar kanan kiri posenya, cuman karena timingnya dipercepat, gambar dipercepat, jadi kesannya kayak muter ya. Padahal ini nggak muter 360 derajat, enggak. Cuman dipermainkan dari segi gambarnya aja, sama timingnya. Gitu. Jadi orang-orang tahu, oh Tuan Crab lagi muter nih. Gitu. Ini sebenarnya cuma gambar kanan kiri doang, cuma di flip horizontal. Nah, lanjut ke yang 10. Ke 10 ada tadi. Balik lagi. Ada namanya exaggeration. Exaggeration merupakan gerakan atau ekspresi yang dilebihkan dari yang biasanya untuk mendapatkan kesan animasi yang lebih meyakinkan. Nah, balik lagi. Kita ke exaggeration. Ya, exaggeration merupakan gerakan atau ekspresi yang dilebihkan dari yang biasanya untuk mendapatkan kesan animasi yang lebih meyakinkan. Coba kita lihat demonya. Balik lagi. Nah, ini Plankton lagi lempar meja ya. Dia lagi marah nih ceritanya nih. Set lempar meja ya. Gerakan pertama ditambah gerakan tambahan. Dia marah, mukanya ngelebar, mulutnya ngelebar, matanya marah, ditambah dia lagi nunjuk nih. Nunjuk orang nih. Dia lagi marah ke orang itu. Maaf ya, nih agak kesalahan teknis. Kita lihat lagi. Nah, Plankton lempar meja sambil ekspresi marah, sambil nunjuk ya. Nah, itu namanya exaggeration, gerakan tambahan supaya penonton lebih diyakinkan nih, oh berarti si Plankton ini benar-benar marah nih. Gitu. Nah, langsung kita ke poin 11, solid drawing. Pada animasi tradisional, solid drawing berarti gambar yang mempunyai kedalaman perspektif. Nah, jadi solid drawing itu gambar-gambar ya, objek-objek baik benda mati maupun benda hidup yang memiliki proporsi-proporsi yang akurat gitu. Coba kita lihat dari Tuan Crab ya. Ini Tuan Crab lagi ngadep ke sana ya, lagi ngadep ke kiri kita lah, dari ini lagi ngadep ke kiri kita. Ketika dia ngubah posisi, nah, dia ngubah posisi lagi ngaca. Nah, dia ngubah posisi, dia muter tuh, maaf. Dia muter tadi. Dia muter nih, kita lihat lagi sekali lagi.
Nah, dia muter. Nah, ini namanya proporsi. Jadi gambarnya itu, aduh, astagfirullah. Jadi gambarnya itu proporsinya pas. Ketika dia ngadep ke kiri, terus muter ke kanan, itu proporsinya pas. Nggak ke sana tuh nggak freak ya. Jadi itu namanya solid drawing, gambar yang solid gitu, gambar yang memang dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk yang solid. Jadi dia proporsinya tuh pas. Mau dia ngadep ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, atas, bawah tuh dia tetap tone crab gitu, tetap karakternya tuh tetap tone crab yang asli gitu, tanpa merubah angle-angle atau pose-pose yang ada. Kita langsung ke the last point nih. Poin ke-12. Appeal. Appeal merupakan penampakan dari sebuah karakter yang terlihat mempunyai karisma tersendiri yang menarik untuk dilihat. Nah, jadi kalau misalnya saya nyebut apa ya? Mungkin teman-teman tahu Naruto, tahu ya? Mungkin kalau saya nyebut oh Naruto gitu. Pasti teman-teman yang terpikirkan di kepala tuh oh Naruto rambutnya kuning. Dia tuh bercita-cita jadi Hokage. Nah, pentingnya appeal di situ. Pembangunan karakter sebuah animasi, pembangunan apa ya, kepribadian karakter. Jadi jangan mentang-mentang animasi itu nggak punya nyawa, mereka nggak punya kepribadian. Mereka harus punya kepribadian. Contohnya aja tadi yang saya sebutin karakter Naruto ya. Dia tuh orangnya seperti ini, rambutnya kayak gini, tanggal lahirnya sekian, tinggalnya di sini gitu. Jadi ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam appeal. Shape yang bervariasi, bermain dengan proporsi, tetap tersederhana. Mungkin ada poin keempat yaitu kepribadian sang karakter itu sendiri ya. Jadi ketika kita membuat animasi nanti ke depannya, kita harus ini nih mikirin apa nih nanti kepribadian yang mau kita tanamkan di karakter ini, karakter animasi yang mau kita tayangkan. Apakah orangnya introvert, extrovert, dan sebagainya gitu. Jadi nanti ketika animasinya ditayangkan dan orang-orang menonton, itu orang-orang tahu nih animasi kita mempunyai ciri khas. Oh, karakter si A ya yang kepribadiannya tuh introvert, yang pelawak ya gitu. Jadi orang tahu gitu. Animasinya tuh punya branding gitu. Brandingnya dari mana? Dari kepribadian yang dibuat tadi. Itu dari poin prinsip animasi ke-12 yaitu appeal gitu. Nah, tuh ini udah selesai. Mungkin sejauh ini dari prinsip animasi dulu deh. Ada yang mau ditanyakan nggak nih teman-teman soal prinsip animasi? Silakan loh. Kita buka sesi pertanyaan aja dulu. Yang mau nanya. Mungkin ada yang kurang jelas atau gimana? Nah, coba yuk. Apa? Tanya aja. Kita diskusi di sini, kita bareng-bareng, kita belajar bareng. Mau nanya Pak? Eka. Oke, dari siapa Mas? Ahmad Pak. Eka Masnya. Dari Ahmad Hidayat ya? Iya, rekomendasi software yang bagus untuk bikin animasi itu apa ya? Oke, mau animasi bikin di mana nih? Digital atau manual? Saya maunya yang digital gitu. Kalau manual ya? mah ya digital aja. Tergantung nih device yang dipakai Mas Ahmad nih apa. Kalau di komputer itu ada namanya Paint Tool SAI itu namanya Paint Tool SAI. Nah itu software menggambar istilahnya, software ilustrator. Nah di situ banyak tools-toolsnya lengkap tuh Mas. Di situ tools-toolsnya lengkap. Mau Mas bikin animasi 2 dimensi atau 3 dimensi juga bisa. Cuman kalau lebih ke 3 dimensi, saya sarankan untuk biar gampangnya pakai Blender dulu Mas, pakai Blender. Karena tampilannya itu friendly user dan tools-toolsnya itu mudah dipahami. Sebenarnya ada satu lagi namanya Unity ya. Cuman Unity itu butuh spesifikasi device yang cukup tinggi gitu. Jadi ya kalau untuk belajar awal-awal ya pakai Blender, pakai Paint Tool saya itu cukup lah gitu. Gitu Mas kurang lebihnya. Ntar kita diskusin di grup aja, ntar saya kasih linknya tuh kalau misalnya pengen download, pengen coba ya. Cuman kalau pengen selesai, Mas perlu device tambahan, itu namanya pen tablet ya, kayak macam nampan kalau Mas tahu, terus ada pulpen gitu, pulpen digital, nah itu penting tuh buat menggambar.
di Paint Tool Size. Di Blender juga penting sebenarnya. Gitu Mas, kurang lebihnya. Kak, saya mau tanya Kak, Oke, Mas Afatah silakan. nanti kalau kita di kegiatan UKM kita butuh yang tadi itu ya, apa itu tadi? Pen tool ya? Tablet. Oh ya, Tab. butuh ya? Tuh, Oh betul. iya ya, sip. Tergantung sih Mas, Beli nanti. peminatannya kemana. Kan kita Oh, beda-beda ya anggotanya. Ada yang suka gambar di kertas, ada yang suka gambar digital. Jadi nanti ke depannya mungkin kita bikin semacam kurikulum, nanti kita pelajarin mulai dari basic. Basicnya itu oke. manual ya, basicnya itu gambar dari kertas. Nah kita ntar mulai dari sketching, shading, Iya. nah kita mulai dari situ. Gambar bulat Sip, sip. gimana, kotak gitu. Oke, gitu Mas. Tenang aja, pokoknya Iya. sering-sering main aja ke kampus Mas. Iya, iya. Ya, pokoknya Sip. insya Allah barang lengkap. Terima kasih Mas Alfatah. Oke. Oke, selanjutnya ada yang mau bertanya seputar tentang poin-poin prinsip animasi tadi atau di luarnya juga boleh. Yuk ditunggu yuk pertanyaannya yuk. User mouse menangis. Tenang aja, tenang. Nanti mungkin kita dapat beberapa alat pinjaman ya. Mungkin kita minta alat, mungkin 1 atau 2 alat aja buat belajar. Jadi kita nanti untuk UKM mungkin banyak kegiatannya di kampus ya. Biar kita gampang juga interaksinya, belajarnya. Tenang aja. Saya juga dulu user mouse kok, gambar pakai software Paint tuh dari Microsoft tuh, Microsoft Office. Tes. Ya, silakan. Bang, kan kalau Paint Tool saya kan itu buatnya kan cuman gambar. Ya. Terus kalau mau misalnya 12 frame per second kan. Terus Ya. biar pas sama gambarnya gimana? Sama gerakannya tuh. Kalau itu ada Mas softwarenya, itu mobile bisa, kalau di komputer nggak bisa, namanya Flip a Clip. Nah, mungkin saya demo ini. Nah, tunggu, saya demoin dulu. Ada Mas namanya Flip a Clip. Nah, tulisannya tuh Flip a Clip. Nah, kebetulan saya ada nih softwarenya. Bentar ya. Biar sama-sama tahu. Flip a Clip. Nah, mungkin agak delay, maaf ya. Kalau nggak share screen dari tablet ke Zoom, ya rada-rada lah. Nah, sebelumnya gue udah pernah bikin project itu. Nah, ini sempat nyoba-nyoba juga. Nah, di Flip a Clip ini kita udah disediain nih tools-toolsnya nih. Di sini saya pakai projectnya itu frame per second itu 8, canvas size-nya 1:1 ya. Jadi di sini nanti ada 8 frame nih. Lebih juga boleh sebenarnya. Nah, jadi ntar teman-teman gambar di sini 1 frame. Gambarannya bisa gambar menambah gambar di sini. Nah, gambar di slide 18, gambar nggak muncul ya. Udah. Nah, tadinya saya gambar bola nih. Mengarahkan animasi 8 frame per second. Coba kita play ya. Nah, tuh. Ya. Jadi software yang saya sarankan untuk membuat animasi frame per second gitu, kalau emang pengen langsung terjun ya, gambar-gambar santai, gambar-gambar sederhana, itu namanya Flip. Nih, tulisannya kayak gini nih. Mana muncul ya. Flip a Clip. Nah, di samping Ibis Paint ya, itu namanya ada Flip a Clip. Nah, ntar dicatat aja. Itu ada kok, udah support di Android sama iOS, sudah support. Gambar pakai tangan juga bisa, tenang aja.
Nah, ntar coba-coba di situ. Kalau coba gambar bikin bulat aja, bikin bulat gambar bola, lagi mantul ya ceritanya. Kayak gini. Bikin gambar bola lagi mantul. Nah, tuh animasinya, ini baru animasi 8 frame per second ya. Gitu, Mas Ahmad. Ntar langsung download aja Mas Ahmad, belajar-belajar. Ntar kita langsung diskusiin aja ke grup. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Silakan, ada yang mau nanya lagi tentang softwarenya atau tools-toolsnya. Yang paling penting hasil akhirnya Bang. Bang Teguh belum punya pen mouse pun jadi juga. Nah betul nih kata Kak Putri Meliana nih. Gak peduli apapun alatnya ya. Itu semua yang namanya karya ya. Namanya karya seni itu tergantung dari sang pembuatnya. Karena yang namanya karya seni itu sifatnya independen. Ya, merdeka. Sifatnya tuh apa ya kalau istilah anak-anak zaman sekarang yang disebutnya indie ya. Independen ya. Diambil dari kata independen indie lah. Merdeka gitu ya. Itu sifatnya ya udah tergantung kita. Jadi kita nggak perlu nyamain karya kita dengan karya orang lain. Itu menurut saya salah sih sebenarnya. Cuman kalau untuk meniru konsepnya, meniru ciri khas seninya itu boleh. Cuman kalau untuk jiplak, tracing sebagainya itu plagiarisme itu nggak boleh itu. Jadi mau alatnya sederhana, mau cuma pakai mouse pun, cuma kalau emang si ilustratornya ini, si animatornya ini emang menguasai, itu dapat jadi sebuah karya yang luar biasa gitu. Jadi yang membuat karya luar biasa itu bukan toolsnya ya, ditekanin lagi, yang membuat karya luar biasa itu bukan toolsnya, tapi orang yang bekerja di dalam animasi tersebut, di dalam karya tersebut gitu. Yuk langsung yuk, kalau ada mau nanya lagi yuk. Kita masih buka sesi pertanyaan nih sebelum ke perkenalan animasi buatan Indonesia. Tadi aplikasi buat di komputer apa Kak namanya itu tadi? Belum saya Di cari. komputer namanya Paintool SAI. Oh iya iya. Ya. Nih, ini aja yang saya tulisin. Ya. Blender. Nah, ada saya tulis ya. Oke, ada dari Kak Nurdin. Untuk sekarang hanya nyimak aja dulu ya Kak, belum punya laptop atau PC yang memadai, hanya bisa desain. Oke, siap Mas. Tenang aja. Tenang aja kok, kita emang baru mulai perkenalan doang kok ini. Baru mulai perkenalan ke UKM-nya doang. Soalnya baru pembukaan. Nanti kalau soal device, insya Allah kita dapat support dari kampus. Ntar disediakan alat-alatnya untuk UKM animasi. Insya Allah ke depannya dipinjemin alat untuk belajar ya. Cuman jangan dibawa pulang alatnya ya. Itu khusus belajar buat di sini aja. Jadi ntar teman-teman ke depannya bisa langsung aja main ke kampus, kita diskusin tentang UKM bareng, kita belajar bareng, kita pakai alatnya bareng-bareng. Tuh. Tenang aja Mas. Saya juga dulunya sering gambar-gambar di HP kok. Cuman karena HP udah tua nih, HP ini udah tua jadi nah ya gitulah udah gostat. Kak ini ada Blender ya Kak buat 3D ini ya? Nah ya betul Mas. Ada Nanti Blender. kita belajar Blender juga Pak rencananya. Kalau Blender ntar kita pasti belajar juga. Cuman untuk saat ini tenaga yang ahli dalam Blender tuh kita masih nyari nih Mas gitu. Oh iya iya. Ya cuma ke depan pasti ada kok, kita usahain. Tenang aja. Iya. Kita belajar pokoknya. Sip. Oke. Kalau kita sudah pernah coba belum Bang? Krita. Oh Krita. Krita tuh software ya? Belum pernah dengar saya. Nah, saya cari Krita. Krita.
Krita is a professional free and open source painting program. It's made by artists and oke. Oh, Krita ya. Oh, model-modelnya kayak ini ya, kayak aduh lupa. Procreate ya kalau di device tablet keluaran Apple tuh kayak Procreate ya. Atau mungkin Adobe Illustrator ya, Krita ya. Belum sih, saya pribadi belum pernah nyoba Krita. Cuma nanti kedepannya kita sharing-sharing aja, gitu. Mungkin teman-teman yang lain juga pernah pakai software-software yang nggak pernah kita tahu nih, yang nggak pernah banyak orang tahu. Nah, ntar kita share-share aja, gitu. Krita ya, oke. Terima kasih Mas Teguh. Jadi tahu software baru nih saya nih. Oh, kita lanjut aja kali ya. Kita tutup dulu nih sesi pertanyaannya. Karena udah hampir 1 jam. Nah, ini slide terakhir ya. Indonesia itu yang tadi saya sebut di awal ya, Battle of Surabaya. Nah, ini nih film animasi nih teman-teman. Ini film animasi ya, buatan studio MSV Picture, STMIK Amikom ya. Yang mana Amikom dengan ITPS itu punya koneksi ya. Istilahnya sedulur lah, rekan dekat gitu ya. Ini buatan MSV Picture. MSV Picture ini studio yang ada di Amikom ini, di Jogja tepatnya. Nah, Battle of Surabaya ini animasi 2 dimensi yang dibuat pada tahun 2015. Penulisnya Muhammad Suyanto dan Arianto Yuniawan. Diproduseri juga dengan Muhammad Suyanto dan Arianto Yuniawan. Sutradara pun sama, Arianto Yuniawan. Dan waktu rilisnya itu tanggal 20 Agustus 2015, sudah sekitar ya 6 tahun ya, 6 tahun yang lalu. Nah, anggaran untuk membuat animasi ini, saya kutip dari Wikipedia Bahasa Indonesia, itu menghabiskan sekitar 15 miliar rupiah. Itu di Wikipedia itu tertulis $1 juta, tapi kursnya saya konversikan pada kurs saat itu 15 miliar kurang lebihnya. Jadi untuk membuat animasi itu nggak murah loh. Bener deh, membuat animasi itu nggak murah. Karena proses pembuatan animasi itu nggak hanya cuman menggambar, mewarnai, tapi di situ ada proses in betweening, proses voice actor ya, memasukkan suara manusia ke dalam karakter-karakter sehingga karakternya hidup tuh ada juga. Nah, kebetulan di Battle of Surabaya ini voice actornya itu orang-orang terkenal kayak Reza Hardian, terus kalau nggak salah lagi tuh siapa ya? Lupa tuh ada namanya yang cewek. Salah satunya Reza Hardian. Maudy Ayunda, Mas. Oh iya, Maudy Ayunda. Tuh, Maudy Ayunda. Wah, tahu banyak nih kayaknya nih, Mas. Mas siapa? Mas Ahmad ya tadi yang ngomong ya? Pak Akbar atau Kak? Oh, Pak Akbar. Oh, maaf Pak Akbar. Masih ada tuh. Maaf Pak Akbar. Nah, Pak Akbar nih dari Amikom juga ya, lupa saya. Jadi tahu ya. Iya, ada sama Maudy Ayunda sama Reza Hardian tuh, itu beberapa voice actor yang mengisi suara di Battle of Surabaya ini. Jadi Battle of Surabaya ini menceritakan petualangan Musa ya. Musa ini remaja tukang semir sepatu yang menjadi kurir bagi perjuangan arek-arek Surabaya dan TKR dalam peristiwa pertempuran dahsyat 10 November 1945 di Surabaya. Nah, jadi teman-teman langsung kepoin aja nih filmnya nih, langsung tonton aja. Ini film rating di IMDb itu sekitar 7.5 atau 7.2 per 10. Itu udah bagus banget itu. Udah rating segitu, pokoknya udah menyentuh angka 7 itu udah bagus banget. Ntar dicoba tonton aja. Nah, cuman kalau boleh saya kasih pesan, kalau teman-teman itu nonton animasi, baik itu animasi 2 dimensi atau 3 dimensi, itu ada baiknya jangan hanya menonton doang ya, tapi kita ini dulu nih, kita inspeksi ini, kita perhatiin pergerakan-pergerakan setiap objek-objek yang ada di animasi yang kita tonton. Jadi kita tahu nih ntar ke depannya, oh orang bergerak tuh kayak begini nih, terus orang lagi lari tuh kayak gini. Jadi nggak hanya menonton, tapi menambah wawasan juga gitu. Karena kan
teman-teman juga punya interest ya, self interest yang lumayan besar nih ke dunia animasi. Jadi kalau menonton animasi apa aja, baik itu kartun ya, kartun dari Amerika atau anime dari Jepang, Donghua dari Cina, animasi dari Indonesia juga pokoknya ditonton aja, jangan hanya sekedar tonton. Gitu. Terapkan juga yang namanya ATM, amati, tiru, modifikasi gitu. Misalnya teman-teman habis nonton Battle of Surabaya nih, oh karakter Musa kayak gini. Boleh sebenarnya kita gambar karakter Musa di redrawing yang namanya fan art, itu boleh. Asalkan jangan untuk kepentingan komersial, itu nggak boleh itu bisa kena hak cipta, itu namanya plagiarisme, itu nggak boleh. Cuma kalau untuk keperluan belajar ya, menggambar atau selainnya untuk keperluan belajar itu boleh, disafahin aja. Yang penting jangan tracing itu juga nggak boleh tuh. Itu fine art boleh. Nah itu pokoknya terapkan ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah jadi ntar teman-teman punya referensi nih ke depannya nih kalau punya proyek-proyek animasi gitu. Nah, ada lagi nggak ya PPT-nya? Oh oke, udah habis. Sip. Oke, kayaknya itu dulu tuh yang bisa saya sampaikan untuk pembukaan UKM animasi ini. Mungkin tadi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung tanyain aja sekarang. Ya, Pak, kalau ada yang mau bertanya langsung aja. Kita pas nih waktunya nih jam. Nah kalau misalnya ada yang kurang atau tadi kurang mengerti atau gimana, bisa langsung tanyain aja. Mau tanya di kolom chat juga boleh. Saya beri waktu 2 menit deh. Buat open sesi tanya jawab. Soalnya udah mepet nih, kesian nih pada ngantuk nih takutnya nih. Udah pada lapar, belum makan. Udah pada makan kan ini? Mas Alfata udah makan belum nih? Udah Kak tadi. Bagus. Pantes katanya ceria banget ya. Wah. Tadi cukur juga, udah cukur. Mantap. Ya. Nanti ini di UKM kita ini kayak buat project gitu ya, kayak ada rencana gitu ya, tadi katanya. Oh iya, sip deh kalau gitu. Diharapkan kita ke depannya buka project ya, nggak usah project yang gede-gede banget, yang sederhana aja lah, yang nggak usah gambar-gambarnya gimana banget. Cuman kita kerjain bareng nanti gitu. Buat ini aja sih Mas, buat portofolio kampus. Iya benar-benar. Betul gitu. Oke, kayaknya udah cukup nih, udah nggak ada yang mau nanya lagi nih ya. Mungkin ntar kita next meeting, belum tahu next meeting kapan ya. Cuman kurang lebihnya kayak gitu aja dulu. Ya, kurang lebihnya kayak gitu aja dulu. Mudah-mudahan kedepannya UKM animasi ini bisa berkontribusi lebih ya ke kampus, terutama nama kampus Institut Teknologi Tangerang Selatan. Jadi saya harapkan juga bantuan teman-temannya dan bantuan Pak Akbar nih untuk membimbing kita nih Pak Akbar nih. Ya, siap Mas. Bantuannya Pak Akbar ya. Oke, kita sama-sama belajar aja nanti ya. Oh, betul, siap. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Jadi saya resmikan UKM Animasi Institut Teknologi Tangerang Selatan. Ya, ketok palu nggak nih? Ketok palu dulu. Oke. Jadi UKM Animasi sudah resmi kita buka ya, kita jalankan. Jadi saya mohon kerjasamanya teman-teman dan para petinggi-petinggi kampus, support dari kampus, dan bantuan dari Pak Akbar dan kawan-kawan semua. Terima kasih udah menghadiri pembukaan UKM Animasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya untuk penyampaian materi tadi. Ntar kalau ada yang mau minta PPT-nya, ntar bisa langsung minta secara pribadi, Japri atau di grup aja. Ntar Pak Akbar saya invite ke grup aja Pak Akbar ya. Oke, boleh silakan. Oke Pak Akbar, siap. Oke, jadi itu aja dulu. Terima kasih teman-teman udah menghadiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalani aktivitas masing-masing. Sip. Makasih Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama, sama-sama. Kak.